Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Marilah kita mengambil saat teduh dan berkata dalam hati kita yang demikian. Pokok pertolonganku hanya berasal dari Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan selalu memberkati dan juga memberikan kasih-Mu kepada kami. Namun demikian Bapa, di dalam kehidupan kami, seringkali kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sering berbuat dosa. Kiranya Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami satu persatu, sehingga kami boleh ditahirkan. Kami boleh menerima pengampunan dosa, sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Habakuk pasal 3, Habakuk 3, ayat 1 sampai 19 yang saya bacakan demikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun. Di dalam murka, ingatlah aku akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejak kakinya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar.
Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Itulah firman Tuhan, terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini diberi judul pergumulan tidak selalu buruk. Hidup ini kadangkala terasa berantakan, dan kita bingung harus mengumpulkan keping-keping gambar kehidupan kita yang tercecer, yang tidak jelas. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lain. Badai yang satu belum selesai, datang badai yang lain yang tidak kalah beratnya. Sangat melelahkan. Kita hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, mengapa ini terjadi? Atau mungkin kita bertanya dalam hati, apa salah saya sehingga ini terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Nabi Habakuk juga menjerit seperti itu kepada Tuhan. Banyak pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya. Berapa lama lagi, Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Itulah seruan Nabi Habakuk. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tidak seorang pun di dunia ini yang terluput dari pergumulan. Dan tidak selalu pertanyaan-pertanyaan itu mendapatkan jawabannya.
Hidup seakan belum kembali seperti yang kita dambakan, yaitu adanya penyelesaian masalah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu lumrah kalau muncul. Tetapi apakah kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kita? Itulah pertanyaannya. Cobalah kita lihat kembali kehidupan kita. Kalau pergumulan tersebut tidak diizinkan terjadi dalam hidup, mungkin kita justru menjauh dari Allah. Kalau saja Tuhan tidak mengizinkan pergumulan-pergumulan terjadi, mungkin kita malah tidak dekat kepada Tuhan. Atau mungkin kita tidak sungguh-sungguh bergumul dan bergaul dengan Tuhan seperti hari ini. Kalau semua masalah beres, mungkin kita malah tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa merendahkan hati seperti sekarang ini. Pergumulan adalah salah satu cara supaya kita lebih mengenal dan memuliakan Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang pernah kita lewati mungkin sekarang bisa menguatkan orang-orang yang sedang berada dalam situasi yang pernah kita alami. Pergumulan datang dan pergi, silih berganti. Tetapi hendaklah kita terus memandang Allah dan bersyukur kepadanya. Terus memandang Tuhan Yesus dan bersyukur kepadanya. Pengalaman ini membuat kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah. Marilah kita renungkan perjalanan hidup kita yang penuh dengan liku-liku pergumulan. Dan cobalah mengingat kembali pergumulan apa yang paling berat dalam kehidupan kita. Yang sudah bisa kita lewati, yang sudah kita lalui. Dan hari ini pun meski pergumulan sedang dialami, kita pasti dimampukan untuk melewatinya karena Allah, karena Dia yang selalu menopang. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku berjejak di bukit-bukitku. Kalau kita bisa berseru seperti itu, maka kita akan bisa melewati segala pergumulan kita, seberat apapun juga, karena Tuhan menopang kita. Marilah bersyukur atas semua pergumulan yang pernah kita hadapi dan berterima kasih karena kita dikuatkan untuk menanggung segala pergumulan ini. Itulah firman Tuhan, dan kiranya kita dimampukan untuk melewati pergumulan ini karena iman percaya kita dan karena tangan Tuhan begitu kokoh, begitu kuat untuk menopang kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami kenal
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan makanan rohani bagi kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami pergumulkan, menjadi kekuatan baru di dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menuntun tangan kami untuk melewati pergumulan ini. Engkau berkati seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Engkau berkati kami semuanya untuk melewati tantangan dan cobaan saat ini, di mana seluruh dunia merasakan tantangan dan cobaan ini. Engkau mampukan kami melewatinya. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami satu persatu. Engkau berkati rencana-rencana kami. Engkau berkati pikiran-pikiran kami. Engkau berkati karya-karya kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Sehingga melalui semuanya itu, kami boleh menerima berkat-Mu yang tercurah, yang mengalir hari lepas hari. Dan kami bisa mencukupi segala kebutuhan kami karena berkat-Mu yang mengalir. Ya Bapa, tidak lupa kami mengungkapkan syukur kepadamu dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, sehingga dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kuduskanlah setiap tangan yang terulur untuk tersedianya persembahan ini, sehingga karena berkat-Mu maka kami boleh berkarya, dan kami boleh selalu bersyukur kepada-Mu. Bapa yang makasih, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini menghadapi berbagai macam cobaan. Tuhan, tolong mereka bisa menghadapinya, bisa keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Dan Tuhan juga memberkati menolong saudara-saudara kami yang imannya mulai goyah karena banyaknya himpitan, permasalahan, dan badai dunia ini. Tuhan, ulurkan tangan, Tuhan tarik kembali dengan tangan kuasa-Mu yang penuh kasih, sehingga boleh keluar dari segala kehidupan yang berat, dan imannya dikuatkan, dikokohkan kembali. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita karena sakit penyakit. Ya Bapa, kiranya Engkau datang, Engkau jamah saudara-saudara kami ini. Engkau berkati, Engkau berikan semangat yang baru, Engkau berikan kekuatan baru, bahkan Engkau berikan mujizat-Mu, sehingga boleh menerima kesembuhannya dan bersuka cita. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati jemaat kami, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Pacitan, beserta Pantan Nawangan. Biarlah kami boleh melaksanakan segala program kegiatan kami meskipun masih di dalam masa pandemi. Engkau mampukan, Engkau kuatkan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat-Mu ini, sehingga mereka dengan sungguh, dengan tulus hati, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami yakin, kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami serahkan juga keluarga kami, anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Kami serahkan pekerjaan dan karya kami. Kami serahkan lingkungan kami. Kami serahkan sawah ladang kami. Kami serahkan hewan ternak peliharaan kami. Semuanya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan keberhasilannya dalam hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan baru dan keberhasilan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Sang Roh Kudus ada beserta dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.